Hai, ketemu lagi ya sama gue Uncle Jo. Kalau buat kalian yang baru masuk ke channel ini, baru lihat-lihat, thank you ya udah mampir sebelumnya, dan gue berterima kasih kalau kalian sudah menyempatkan buat nonton konten-konten gue. Dan kali ini gue akan bahas soal scale up. Jadi konten ini di channel ini isinya itu ya konten-konten tentang bisnis, karena sekarang gue lagi di bisnis kopi. Jadi gue sharing bagaimana gue ngebangun kedai kopi yang gue punya sampai masuk ke tahap dari startup sampai ke scale up. Kali ini gue mau sharing soal scale up-nya. Jadi teman-teman yang nonton, thank you lah udah mampir di channel gue. Jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita mulai. Jadi teman-teman, apakah setiap startup itu harus di scale up? Kira-kira menurut kalian scale up atau enggak nih? Kira-kira nih. Kita akan buka dulu learning by googling ya. Learning by googling coy, sekarang coy, bukan learning by doing lagi. Kita lihat dulu di googling. Nanti dari apa yang di-share di teman-teman di ini soal scale up ini ya, lalu gua share versi gua, kira-kira perlu gak sih scale up. Ini dia nih, gua bentar back dulu di sini. Jadi gua coba ngambil satu artikel di Google, kira-kira perlu scale up gak sih startup itu. Nah, scale up itu apa? Tapi sederhananya nih, scale up itu ya scaling up, ditingkatkan, dimaksimalkan, di upgrade ya, di scale up. Dari yang mulai startup jadi scale up. Nah, ini gue baca dulu nih. Jadi pada masanya setiap startup itu akan melalui masa-masa scale up. Jadi setiap startup itu ada scale up-nya. Seiring berjalannya waktu usia bisnisnya. Nah, biasanya scale up itu ditandai dengan penambahan jumlah karyawan, diversifikasi produk. Jadi tujuannya dari scale up ini ya mengejar pertumbuhan bisnis tentunya. Kalau pertumbuhan bisnis ya tentu cuannya lebih gede, lebih banyak ya kan. Lalu juga menciptakan pasar baru melalui perluasan produk. Jadi dari sini aja kita ngomongin perluasan produk, dari mungkin di kota jadi nasional gitu. Dari yang cuma jangkauannya satu kota doang, jadi jangkauannya nasional. Lalu apalagi ya? Nah, jadi kemarin kan gue ngobrol-ngobrol sama Abdan lagi kemarin di Uncle Visit ya. Gue ngomongin soal scale up. Ya teman-teman, kalau mau belajar soal scale up bisa cari di YouTube ataupun di Google. Kira-kira ciri-cirinya gimana sih? Tapi kalau versi gua yang gua alamin ya, dari Uncle Jo gua merintis 2018 sampai siap di scale up. Biasanya gua membagi ada tiga ciri kalau versi gua nih. Ciri pertama adalah ya BP, balik modal. Jadi lu udah balik modal dulu gitu. Lu udah profit, udah margin dulu. Ya kalau lu belum margin, lu jangan mikirin scale up gitu. Kalau lu belum BEP, kalau menurut gue ya, kalau lu punya modalnya ada ya silakan lah scale up. Tapi kalau menurut gue indikator pertama kalau lu mau di scale up usahanya ya cuan dulu. Nah, itu indikator paling gampang menurut gue ya. Silakan kalian konsultasikan kepada bisnis konsultan yang kalian punya, monggo, bebas. Cuman versi gua adalah kalau lu mau di scale up harus profit dulu, margin dulu, BEP dulu. Itu udah petunjuk paling sederhana. Nah, yang kedua, ciri-ciri lu siap di scale up itu apa? Lu makin keteteran ya. Lu kayaknya butuh tenaga ahli lah. Kan namanya UKM startup ya, namanya UKM itu kita tuh semuanya, segala sesuatunya dikerjakan sendiri, seorang diri. Nah, biasanya kalau masih ke handle sendiri gitu ya, masih kepegang, masih nggak terlalu sibuk,
masih berjalan sesuai dengan tracknya UKM baru, startup baru. Itu ya begitulah ciri-cirinya ya kalau UKM tuh atau startup. Tapi kalau udah lu keteteran, mulai bikin program udah berantakan, lu udah manajemen waktu lu udah bener-bener nggak bisa lu atur lagi, lu kayak butuh divisi marketing khusus, lu butuh bagian keuangan khusus. Nah itu ada ciri-ciri lu udah siap di scale up, karena operasional pekerjaan lu udah keteteran gitu. Lu butuh tim, butuh divisi lain untuk ngebantu lu ngembangin usaha lu. Itu ciri-ciri paling kelihatan ya setelah tadi profit. Lalu ciri-cirinya adalah ya lu keteteran lah. Itu ciri sederhana ya. Nah yang ketiga, menurut gua lu punya produk yang jangkauannya bisa luas. Jadi produknya bener-bener nggak cuma di satu kota doang, tapi lu bisa ekspansi ke berbagai daerah produk yang lu punya. Kalau produk lu jasa lu, misalkan gue sebagai desain interior, ya gue paling cuma di kota itu, sekalipun expand pun bukan produk massal ya, itu bukan satu produk, kecuali gue punya produk desain interior yang berbentuk benda gitu ya, atau merchandise, ataupun gue ngedesain meja, kursi yang memang gue produksi skala massal. Nah jadi kurang lebih 3 itu menurut gue ya. Nah sekarang pertanyaannya, emangnya perlu di scale up? Setiap usaha apakah perlu di scale up? Normalnya tuh ya haruslah ya, logikanya ya, siapa yang nggak mau cuan gede, siapa yang nggak mau untung lebih banyak, siapa yang nggak mau margin lebih besar gitu, pasar lebih luas, siapa yang nggak mau itu? Semuanya pasti mau. Tapi kalau versi gua nggak harus, tergantung. Kalau menurut gua scale up itu tergantung. Kalau memang lu nggak mau di scale up, ya nggak usah gitu. Nah, kok ada sih orang yang nggak mau? Contohnya gue punya satu usaha, gue punya apa ya, ini udah di nggak jalan raya, jadi gue rasa gue buka masker aja. Gue punya contoh atau role model. Gue ngelihat kok ada orang yang usahanya super sibuk banget ya. Ini gue ngasih contoh aja kenapa scale up itu jawaban gue tergantung. Nggak tergantung siapa, tergantung lu gitu, lu mau atau enggak gitu. Nah untuk lu bilang mau atau enggak di scale up, tentu lu harus berdasarkan goalsnya lu maunya gimana gitu. Nah kalau gue bentar ya, gue mau ke Indomaret dulu. Oke, balik lagi. Sorry keputus. Indomaret. Ya, jadi tadi sampai mana ya? Nggak harus di scale up ya. Jadi semua startup apakah harus di scale up? Kalau menurut gue jawabannya tergantung ya. Mana ya tukang parkir? Mohon Kang. Menurut gua jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Kalau versi gua adalah tergantung dreamsnya masing-masing orang. Kalau menurut gue, kalau secara teori ya gua rasa harus ya, namanya UKM harus di scale up atau di scale up, tergantung dari apa yang menjadi dreamsnya lu. Karena pada akhirnya orang membangun satu usaha itu kan harus happy. Kebahagiaan itu yang kita kejar. Kalau yang gue kejar, gue nggak tahu lo ngejarnya apa gitu ya. Kalau lo ngejar predikat diakui oleh instansi gitu ya, bagi gue sih nggak penting. Bagi gue sih yang penting gue happy. Nah happy gue kan harus ada ukurannya dong. Kalau gue pribadi ukurannya adalah waktu gue bebas, uang gue bebas. Jadi itu indikator gue nggak tahu kalian punya indikator yang lain. Tapi menurut gue, kalau misalkan lu mau bisnis lu ngerasa lu udah happy dengan di level startup dan lu ngerasa cukup, ya udah, menurut gua sih nggak perlu di scale up. Karena goalsnya kan happy, itu lu bisa menikmati hidup lu dan lu bahagia, lu happy. Apakah dengan uang yang lebih banyak nggak bahagia, Uncle? Ya bisa-bisa aja, tapi kan
indikatornya banyak nih variabelnya. Kenapa gua sharing soal ini? Tergantung, karena gue melihat gini, gue melihat role model, contoh yang misalkan lu apa ya, gue melihat ada satu keluarga super sibuk banget, dia kaya banget tapi sibuk, dan anaknya nggak punya waktu buat anaknya, nggak punya waktu buat pasangannya. Dia bisa dicap sama anaknya itu nelepon, paket telepon tuh nggak nelepon itu cuma di kamar mandi sama tidur sama dalam pesawat, itu doang katanya. Artinya apa? Citra di mata anaknya, dia kan super sibuk banget nih orang gitu, tapi kaya, gue kenal dia kaya banget, banyak aset di mana-mana. Nah, gue nggak mau tuh punya lifestyle seperti itu. Jadi gue pengennya ya gue menikmati waktu gue sama anak gue, sama istri gue, sama pasangan gue. Jadi goals gue kesana. Ada lagi goalsnya, ada juga yang goalsnya memang dia maunya terlihat sibuk di mata kolega misalkan, terlihat lebih sukses gitu. Jadi scale up itu tergantung, kalau versi gue ya, jadi tergantung. Tapi apakah dengan startup hilang yang misalkan gue nih, ternyata kendaraan gue untuk mencapai goals gue itu gue harus scale up, ya gue akan scale up, kan gue kejar itu scale up itu. Ya, tapi kalau misalkan ternyata dalam goals gue nggak bikin gue lebih dekat kepada tujuan gue nggak akan scale up. Jadi tergantung jawaban gue. Kemarin kan ada teman-teman diskusi ngobrol soal scale up ini. Jadi menurut gue tergantung ya, lu mau kemana gitu arahnya, lu mau kemana bisnis lu mau kemana, goalsnya, impian lu apa. Menurut gue itu yang menentukan sejauh mana lu mau membangun bisnis lu gitu. Jadi gue akan tutup video ini dengan satu statement dari Doug Witt, mantan senator Amerika. Dia bilang begini, begin at the end in mind. Jadi mulailah sesuatu dari akhir. Jadi lu ketika lu mau mulai suatu usaha atau satu bisnis, mulai dari ujungnya dulu, lu mau jadi apa. Kalau udah ketemu ujungnya, lu enak ngebangun di awal, step-step awalnya tuh lu enak gitu. Nah, karena gue udah tahu ujungnya mau kemana, jadi gue ada, kalau misalkan kegiatan usaha gue bisa ngebawa gue semakin dekat kepada tujuan ini, gue akan kerjakan. Tapi kalau tidak membuat gue lebih dekat, gue akan lewatin, akan gue skip gitu. Jadi poinnya kurang lebih begitu soal scale up ini. Dan gue rasa gitu aja sih soal scale up ya. Kalau untuk pengertian scale up itu apa, syarat-syarat scale up, ciri-ciri usaha yang siap di scale up, gue rasa teman-teman bisa learning by googling ya. Silakan aja search di Google, banyak banget. Tapi kalau bagi gue, lu nggak harus scale up, tergantung. Kalau itu membawa lu semakin dekat kepada impian lu, semakin dekat kepada tujuan lu, lakukan, kejarlah scale up itu. Kalau itu membuat lu semakin jauh kepada mimpi lu, ya menurut gua skip aja. Kalau gue sih begitu ya. Semoga dapat insight baru dari video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel